bari itu ntar buat bari. Jawab salam hukumnya apa? Jawab salam hukumnya? Saya minta jawab salam yang kompak, siap gak? Kalau ibu-ibu nggak kompak, sekali lagi nggak keras, nggak teriak-teriakan, saya sumpahin lakinya kawin lagi. Mau aku sumpah, apa lu kawin lagi bang? Bapak-bapak yang di dalam, di luar, kalau nggak jawab salam yang kompak, saya sumpahin besok ada pengobekan. Iya. Ayo, siap gak? Siap. Siap gak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kalau masih berisik, ini yang depan pindah sini semua. Ayo sebelah sini, pindah. Nah, recian, gocapan, cepean. Pindah sini, ayo. Saya langsung saja karena masih ada 2 tempat. Ini saya tempat kedua. Diam dulu dah, jangan berisik. Majuan. Biar rapat. Majuan. Sini majuan, kita recian paling susah nih Pak diatur Pak. Ya. Ayo majuan, terus. Ayo majuan, terus. Ya, biar bapak-bapaknya maju. Habib mau tanya, siap lanjutin gak acaranya? Jangan ada yang bersih, siap? Jangan ngobrol, siap? Pokoknya kalau lo ngobrol pulang lo kengkang lo ntar. Pokoknya pulang kengkang gak berarti ngobrol ntar. Ayo siap gak? Bu, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini kita dikumpulkan di rumahnya dalam acara mulia yang dihadirkan oleh para alim ulama. Acara yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salam hormat dari saya kepada alim ulama, tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para handai tolan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus ketua DKM Musalah Baitul Muqarribin, juga sahabat saya Ustaz Ahmad, kita doakan seluruhnya panjang umur, sehat walafiat. Amin. Guru-guru kita sehat, umur, panjang umur, rezekinya lancar, wabul hajatnya, ditambahkan istrinya. Baik. Kenapa sih setiap tahun kita peringatin Maulid Nabi? Yang pertama, supaya tambah kenal kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, supaya tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Betul nggak? Betul. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, jauh banget sih panggung. Sini dekat tadi nih, saya bisa ceramah di panggung. Saya mau tanya ibu-ibu, masya Allah malam hari ini. Lo anak hadro majuan, lo kenapa jangan perawan lo? Majuan, bukan mahro. Majuan, enak banget lo. Udah main hadro, udah kedekatan. Ya, yang subur main handphone. Gak bunyi di sini. Ibu-ibu ada yang pakai kerudung biru, kerudung pink, kerudung merah, hitam, lo ngelambaiin tangan, ibu. Ada yang hijau tai kuda di belakang. Saya mau tanya, itu kerudung sama abaya sama gamis sudah lunas apa belum? Udah lunas, besok kita beliin sama suaminya lagi. Kalau kita beliin abaya buat ngaji, buat maulid, jangan yang peko, gerah. Kita beliin yang 1 juta. Pak, lo sama bini pelit banget. Bini rajin maulid begini, kalau gue mau gue beliin apa aja. Betul? Iya gak Bu? Makanya peringatan maulid biar ibu-ibu kenal sama Nabi, bapak-bapak kenal sama Nabi Muhammad. Nih, adik-adik kenal sama Nabi Muhammad. Yang pertama,
Kita peringatan Maulid sebagai contoh biar mengenang Nabi dan mengambil contoh suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi ada perangai yang baik, budi pekertinya. Woi, aku sita handphone. Ayo. Di dalam diri Nabi ada perangai yang bagus yang harus kita contoh. Nih, Nabi kalau sama anak kecil ada akhlaknya, Pak. Nabi sama orang tua ada akhlaknya. Nabi sama perempuan ada akhlaknya. Nabi sama istrinya ada akhlaknya. Makanya Siti Aisyah, Siti Khadijah, Bu, Siti Khadijah kalau nunggu Nabi pulang dakwah itu rapi. Ibu-ibu kalau mau disayang suaminya, kalau suaminya pulang kerja, ibu-ibu udah dandan. Cuma dandan di kondangan doang. Tidak, ada bedak merek Paralon. Tahu bedak merek Paralon. Bedak merek Pipa. Dandan jam 8, kondangan jam 10, naik ke ade, kira dipotong kayak burung celepuk. Bu, kalau suami pulang kerja ikutin Siti Khadijah. Udah depan pintu, suami bilang assalamualaikum, istri jawab waalaikumsalam. Abang. Cium tangan, jangan cium pipi. Ini jangan cium pipi. Ya Pak, suami cium pipi apa cium jidat Pak? Suami istri. Istri kalau suami pulang cium tangan, jangan cium pipi. Papa cium. Biar kata tangannya mau kena pot, tetep aja bini laki kita kok. Biar kata bini laki kita bulu-bulu juga. Nabi Yusuf ya ibu-ibu, betul. Iya cium tangan. Ayah pulang, yang rapi dandan. Pakai apa namanya itu merah-merah, lipstick apa sih namanya? Bibir merah. Orang dulu orang tempat bilangnya gincu. Ini speaker nggak bisa gedean dikit apa nih? Woi, operator mana? Gedean dikit Bang. Suara habis nih begini. Bu, pakai bibir merah. Pakai apa namanya merah-merah sini? Kok lo tahu lo? Sekolah make up. Ya tahu blush on. Masya Allah pakai blush on. Pakai ini yang pakai. Kalau saya pakai sifat mata, kalau ibu-ibu dan kawan pakai apa? Eyeliner, pakai dandan yang rapi, pakai minyak wangi Bu. Ayah pulang, Siti Khadijah begitu, cium tangan sama Nabi Muhammad udah rapi. Ya ibu-ibu begitu rapi. Ayah cium tangan, kalau perlu cium, suamiku tercinta. Ayah mau makan dulu, mau mandi dulu, apa ayah mau pijitin dulu? Makmu, gue ceritain makmu, bapakmu. Kalau ayah mau mandi, air panas sudah siap. Kalau ayah mau makan, makanan sudah siap. Kalau ayah mau dipijitin, kamar udah rapi. Pijit! Pijit! Rambut lo bagus. Jadi gigit tikus gitu. Ibu, diajarin aja bangunin Nabi datang, ajak ilmu yang manfaat. Karena dalam diri Nabi uswatun hasanah. Siapapun yang bersanding dengan Nabi pasti jadi mulia. Lihat Siti Khadijah, orang kaya, janda, janda, kaya, paling kaya di kota Mekah. Cinta sama Nabi Muhammad, jadi ummul mukminin itu. Bayangin Siti Khadijah, duitnya habis buat agama, duitnya habis buat Allah, tapi cinta sama Nabi gak pernah habis-habis. Sayang sama Nabi, bajunya banyak kelerot, perhiasannya banyak habis buat Nabi berjuang agama. Akhlaknya lihat, walaupun orang kaya Nabi orang miskin, tapi akhlaknya kepada suaminya dia gak sayang sama suaminya. Ketika di akhir umur Khadijah minta sorban Nabi buat jadi kain kafan, gak berani ngomong, bilang lewat Sayyidatul Fatimah. Bayangin orang kaya jatuh miskin, hartanya 2/3 kota Jakarta punya Khadijah tempo dulu, habis buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ibu lihat di lemari, berapa banyak pakaiannya. Bapak lihat di lemari,
Anak-anak muda, lihat pakaian lo. Lebih banyak ibu ketimbang Khadijah, lebih banyak bapak ketimbang Rasulullah. Iya. Makanya saya bilang, kalau ibu-ibu kata Rasulullah paling gampang masuk surga Pak, paling gampang senyum sama suami masuk surga. Senyum sama suami masuk surga. Bayangin, apalagi kalau udah malam anak-anak tidur, Bu, jangan pakai dasteran, kaki dasteran, malam dasteran, masak dasteran, ulek tawang dasteran, potong bawang, goreng tahu, goreng tempe, bubuk dasteran. Dan suami pulang, assalamualaikum, mari nonton loh, sama handphone kalau nggak. Tutorial makeup. Udah dasteran, ada minyak kayu putih, balsam pada nempel di belakang. Udah malam anak tidur, kira mau dicemplakin suami, mau dipeluk suami, campur aduk leguknya, ya asam juga, bau bawang juga, mana ada koyok lagi. Udah gitu bang, bentar, tolong. Bu, jangan begitu ya, Bu. Sayangin suami, Bu. Kayak Siti Khadijah sayangin Rasulullah. Kayak siapa? Istrinya Nabi Yusuf siapa? Zulekha sayang banget sama Nabi Yusuf. Kan biar begitu-begitu kan suami ibu juga. Iya, Bu. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi biar tahu berkah Maulid Nabi. Kenapa? Karena Nabi yang suruh. Saya punya hadis musalsal dari diri saya nyambung ke guru, nyambung ke Rasulullah. Kalau mau tahu saya nggak bisa bacain di sini musalsalnya. Promosi sebentar. Lo buka IG gue, Habib Muhammad Fadli Ali Drus. Nah, itu ada. Saya bacain hadis musalsal dari diri saya sampai Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijalu yauma miladi itukum. Jadikan hari kelahiranku sebagai hari raya kalian. Kata Nabi Muhammad, kata siapa nggak ada dalilnya? Jangan peringatin Maulid Nabi, bid'ah, haram, dolalah, masuk neraka, pala lo berkotok. Betul nggak? Lihat Nabi yang bilang. Kalau kata hadisnya bilang, saya kasih berikut sanadnya saya kasih. Saya dapat sanad dari guru saya sampai kepada Rasulullah. Ij'alu yauma miladi itukum. Jadikan hari raya, hari kelahiranku sebagai hari raya kalian. Hari Maulid Nabi tanggal 12 hari Rabiul Awal jadi hari raya. Maulid Nabi nggak boleh sedih. Maulid Nabi harus bergirang. Habis ini keluar, Ustaz, ini nasi uduk nasi kebuli. Bah, mantap. Nasi uduk nasi kebuli. Tak kaya lo. Awas masih ambil gue tipis. Ajak bang dia. Tuh. Makanya saya bilang, saya tanya, Kiai, saya tanya, Beb, makanan yang paling berkah apaan? Saya bilang ada dua. Yang pertama masakan istri, yang kedua makanan maulid sama makanan tahlil. Saya dari kecil kenal Pak, makanan tahlil sama maulid. Setiap habis bapak saya pulang ceramah, saya nongkrong depan pintu. Berebutan kepada saya berkat, alhamdulillah, berkat nasi tahlil, berkat nasi kebuli, gede-gede jadi penceramah. Kalau dulu nodong nasi berkat, kalau sekarang neng-neng nasi berkat. Silahkan lo. Jadi kata Nabi, jadikan hari kelahiranku sebagai hari raya kalian. Saya mau tanya, Idul Fitri bergembira apa senang apa sedih? Idul Adha senang apa sedih? Senang karena nggak ada Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau nggak ada 12 Rabiul Awal tuh. Ibu pakai kerudung, kalau nggak ada 12 Rabiul Awal nggak ada. Ini anak hadroh, tangannya kapalan. Ada, Yai, ada. Kita semua dalam keadaan kafir. Kalau Nabi Muhammad nggak lahir. Ada orang baru kemarin sore belajarnya datang, udah acak-acak tantangan yang dibuat oleh kiai kita. Nggak jauh yang ngomong, Ustaz, janganlah terlalu berlebihan sama Nabi Muhammad. Nabi kan manusia juga kayak kita. Kalau ada yang ngomong begitu, saya kasih tahu dalilnya nih. Buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, kalau hadis, Al-Quran, asal sahabat, ijma ulama, itu urusan ustaz, urusan kiai, urusan habib yang depan. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, sebagai orang pengajian yang cinta maulid, saya kasih dalil. Nih hasil
jawaban dia begini, karena Allah yang ngomong. Allah suruh bilang Nabi Muhammad apa? Qul ana basarun mislukum yuha ilayya. Kata Nabi, saya manusia seperti kalian. Mestinya artinya begitu, saya manusia seperti kalian. Cuma ditambahin, saya manusia biasa seperti kalian. Kalau Nabi manusia biasa bilang begini, oh Ustaz berarti sama kau Nabi sama kita. Pasti dia jawab, ya sama sama kita. Jadi ngapain mengagungkan Nabi berlebihan? Berarti Nabi juga sama sama kita manusia biasa. Itu Allah yang bilang. Ente bilang begini, baik Ustaz, kalau Nabi sama sama kita, saya mau tanya, kalau Ustaz kagak mandi seminggu, ketek Ustaz tahu apa kagak? Tai Ustaz tahu apa kagak? Kencing Ustaz tahu apa kagak? Mulut Ustaz tahu apa kagak? Kalau masih bau, jangan tolong nyamain lu Nabi, tolong. Salwa. Nah, boleh kesel bang, udah cari muka lu bang. Kok bisa begitu? Bu, suaminya nggak mandi 3 hari, kira-kira lu dipeluk mau apa kagak? Pulang kerja, bu. Mama sini deh mama. Mau nggak lo? Mau nggak? Suaminya kagak mandi, bau apa wangi? Saya mau tanya bapak-bapak, jawab yang kompak. Pak, suaminya pakai kerudung, istrinya pakai kerudung, kagak keramas-keramas seminggu, lo mau nggak ciumin nunggu-nunggunya? Bau apa wangi? Nabi Muhammad gak mandi seminggu wangi, sebulan wangi, setahun wangi. Seumur hidup Nabi gak mandi wangi. Mulut Nabi wangi, buang hajat Nabi wangi, kencing Nabi wangi. Saking istimewanya kalau Nabi kencing di padang pasir terbuka, ketutup lagi, ditelan sama bumi. Nah coba Ustaz kencing sembarangan, tergenang. Anak kecil kalau makan jengkol bau lagi. Betul nggak? Betul nggak? Nah gitu saya mau tanya, Nabi Muhammad manusia biasa, manusia luar biasa. Manusia biasa, manusia luar biasa. Perlu nggak kita cintai? Perlu nggak kita hormati? Perlu nggak kita junjung yang tinggi? Siap bela Nabi Muhammad, siap cinta Nabi Muhammad, siap mati buat Nabi Muhammad. Takbir, sallu ala Muhammad. Udah mimpi, Bu? Udah pernah mimpi Nabi Muhammad belum? Pak, udah pernah mimpi Nabi Muhammad belum? Ganteng, ganteng. Cucunya ini ganteng begini, cucunya ganteng. Ya, lebih sama gua mesti nggak bilang saya. Nabi Yusuf ganteng. Bu, dulu ibu yang mana gue tanya? Kacamata nih. No, ya, Bu, punya anak kan? Punya anak kan? Berarti kan ibu mantan orang bunting kan ya? Iya kan, tidak salah kan? Bantu kandungan umur 7 bulan, 6 bulan dibacain surat apaan? Nabi Yusuf kan? Nama surat apa? Surat Nabi Yusuf supaya kenapa? Supaya ganteng kan? Surat Maryam supaya kenapa Pak? Supaya cantik kan? Lu belajar dari mana tafsiran begitu? Saya nyari-nyari kiai, baca surat Nabi Yusuf, anak ganteng, surat Maryam, anak cantik. Ya ketemu-temu. Dari Sabang sampai Merauke nggak ada yang ngajarin begitu. Dari Mesir sampai Hadramut nggak ada. Saya bingung nanya. Baca surat Nabi Yusuf, biar anak ganteng. Saya pikir-pikir belajar di mana? Bukan begitu logikanya. Surat Yusuf ganteng, surat Maryam cantik. Nah bagaimana bisa ganteng mencantik? Maknya ikan betok, maknya bapaknya ikan sepat. Masa keluarnya arowana? Bapaknya keluar, maknya kemiri. Masa keluarnya apel? Mak buluk, bapak bulukan. Masa keluarnya bulek? Dibacain surat Nabi Yusuf nih, biar punya anak begini. Nih, kagak ngerongrong. Kalau bapak sama ibu nggak punya, anaknya kagak ngerongrong. Tuh dibaca surat Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf sangat cinta sama bapaknya, mamanya. Tuh lo jangan ngerongrong lo. Lo tepuk-tepakan lo, berantem berdua lo. Duluan siapa duluan? Sini lo naik berdua lo, strap lo. Sini naik. Ayo lo, sini. Ayo sini naik. Sini.
situ. Dibacain surat Maryam supaya apa nih? Ada perawan biar rapat. Ya, jangan modal nih di TikTok kenalan. Kenalan di TikTok diajain kopdar nih model-model begini nih. Jangan mau lo, jadi perawan gengsi. Ajak makan bakso, es cendol pinggir jalan lo mau. Bentar-bentar naik motor erok. Oh, kayak siapa mami yang di BSD itu? Mami cowoknya bagaimana? Yang naik motor erok. Kau punya motor erok lagi? Kau kan lewat situ, terjemplang lagi ke belakang. Ya, jangan mau. Makanya jadi perawan gengsi dikit. Iya, bang, kalau abang teman sama ayah, kalau abang cinta sama ayah, datang ke rumah mak sama bapak, lamar ayah dengan sabihis. Iya, jangan lamar ayah dengan Fatihah. Cil Fatihah. Itu. Ini bacain surat Maryam supaya nggak kata orang tempat bilang begini, es cendol nggak pakai kelapa, perut cendol nggak ada bang. Oh, dibacain surat Maryam. Tapi tetap aja Nabi Yusuf dibacain biar ganteng. Kalau habaib bacanya surat Muhammad biar anaknya tambah cinta ayat Nabi Muhammad. Biar anaknya hebat berjuang untuk agama tuh. Besok ganti jangan surat Yusuf, baca surat Muhammad. Biar keluar anaknya jadi pembela Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Ibu cakep banget. Bibirnya Nabi Muhammad seksi. Kalau anak perawan mau seksi apain sekarang tuh? Di filler. Coba lo bayangin kalau Habib di filler. Assalamualaikum warahmatullahi. Lo mojong-mojong kan? Assalamualaikum. Jangan takut kalau begitu. Kayak ono ajak maaf. Kalau itunya Habib namanya Ustaz Mondek, kalau gue begitu dia bilang Habib Mondek. Betul? Betul nggak? Saya mau kasih tahu, Bu, mau mimpi Nabi gak? Mau gak? Mau lihat tampilnya Nabi Muhammad gak? Yuk kita baca salawat. Siap gak baca salawat? Siap gak baca salawat? Sebelum baca salawat tadi saya mau tanya. Udah tanya belum? Ada yang masih kontrak gak? Mana? Lu tanya mana? Saya mau tanya ibu, jangan malu. Bu, siapa yang masih kontrak? Tunjuk tangan. Malu kawan. Yang ngasih kontrak tunjuk tangan. Saya mau doain tahun depan jadi orang kaya. Tunjuk tangan, bukan amin. Siapa tuan sini? Siapa yang gak punya rumah tunjuk tangan? Oh berarti sedikit. Orang kaya semua. Jadi gue doain. Pak, kau sini. Lo pernah gak punya rumah? Iya. Pak, siapa yang belum punya rumah tunjuk tangan. Yang belum punya mobil. Siapa yang belum punya mobil? Siapa yang belum punya mobil? Tunjuk tangan yang punya mobil. Mati lo emang lo. Dan harta lo. Ya. Belum punya mobil, belum punya rumah, kita baca selawat. Siap gak baca selawat? Baca selawat tibil kulub, hafal gak? Hafal gak? Niat satu, hatinya bersih. Yang kedua, kalau udah hati bersih, insya Allah segala doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca selawat tibil kulub, hati bersih, tambah iman, tambah takwa, tambah cinta sama Nabi Muhammad. Siap gak? Ibu-ibu gak keras, saya sumpahin pokoknya lakinya tahun depan nikah lagi. Saya mau tanya nih, Bu, habis banyak ibu-ibunya bapak-bapaknya. Bu, kalau suaminya begini, Mama, Papa kan udah jadi orang kaya nih, berkat doa Habib Fadli, kontrakan 10 pintu, ya nggak? Ruko ada 20 pintu. Sekarang Papa mau izin, Papa kawin lagi, Papa kasih Mama sebulan 50 juta, boleh nggak suaminya kawin lagi? Mantap Mama, bulan 50 juta. Emang diizin Bu? Kasih duit 30 juta 50 juta. Yang kecamatan enggak, emang lu udah pernah pegang duit 50 juta? Makanya kasih 50 juta, mau gak? Oh mau kan? Biar duit aja lah. Ya, ingat kita niat sekarang.